Ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunya, napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunya iki masru'atul akhirah. Maka dunya itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak randi duit, sak penat-penate urip, terus merasa gak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan, dan yakinlah semua yang sedang mati, keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu surip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia. Apa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok, ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul lakaminal ula itu lebih baik ketimbang dunia ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat ape orang ngarang ngono nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah kayak melaratem cek ngene iki kan tapi kan cek iso ngopi cek iso mangan tengkleng coba ning akhirat gak iso blas dunyel-dunyel malaikat ngawur gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah nak ning akhirat kena aku yakin ora luwih lara tak jamin ngeraine kan ketara nak keliru omongan aku ning donya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati donya nggon lara iku serapati rido mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati donya lara. Berarti rapati rido mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Kemudian nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Mak kula pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia ambiarno karena ini penting kalau terang no. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Ini saya kutip dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazuk qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu itu masyhur. Di dunia ini, identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya fakih. Kamu jangan jadi salah satu. Fakih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong fakih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah gebrek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok gebrek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini.
Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikih melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah. Fatihahnya nggak sah. Dari sing sufi. Wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, nggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Yang tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri, memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya. Sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula, Gus, dunia rusak. Sementing saat ini ngatah-ngatah istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat. Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misale ra ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak. Dunia anggap rusak terus kabeh dhewean. Menengis sampean kedean neraka ora tak baturi ya ngono. Ndak bisa sufi seperti itu ndak bisa tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah kusyirah muji orang sufi itu sufi-sufi yang koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya amanat pengiran kan melok dandani. Nah, ketika rakan didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Kusial ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dek Nabi ya, ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh deh. Kemudian langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk ini. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan saake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran angannya manusa iku entek-entekan. Allah nanti ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikan pangeran.
Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati. Bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak uang pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik Gus. Aduh, semu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi yang nuntung saya gitu bojo kona bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutut tok. Banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang jadi pemimpin di demo. Kok cek urip pantas di demo nggak mati di kelangenan. Lakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti. Kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik. Orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu mau presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Dari masyarakat kon mukjizat orang keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, caraku nabi-nabi di sini ditongkat apa mat. Jadi seru apa? Seru main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik. Ya kepengen ditongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah. Apa? Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa? Tongkat nggak ono sing ngelawan plus terus cemplung segoro. Kan ya seru lah misalnya ono Yogyo macam-macam tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah wah. Jawab pangeran dulu lucu. Dia matke jok tongkat gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat. Memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang kamu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Yo ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan yo ora piye-piye. Lah nek mbate isih aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah, cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen. Jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Matke kok gak eling. Apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman. Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong nak trai berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya, kadang ya wong komentar. Gus Bae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Saya wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memang zaman iku wong ngaji kabeh. Juga juga kan sarahku kiye nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat ke Nabi Musa jabe pangeran awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sangkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul kok tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan, sing kondang ku wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Aneh-aneh wae.